Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok struktur data kelas B akan mempresentasikan tentang sistem yang telah kami buat, yakni Stellaris, sistem reservasi tiket antariksa, sebagai penugasan ujian akhir semester untuk mata kuliah struktur data. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Farda Kumala dengan NIM 241512054. Nama saya Lutfi Jatmiko Nugroho dengan nomor NIM 24 10 51 20 63. Perkenalkan, nama saya Kemal Satya Wibowo dengan nomor NIM 241051256. Perkenalkan, nama saya Inyoman Antonio Alexandro dengan NIM 2410512042. Dan saya Fani Dwiaryanti dengan NIM 2410512053. Baik, selanjutnya presentasi akan dimulai oleh penjelasan dari Antonio. Di sini saya ingin memberi gambaran bab 1 dari laporan sistem reservasi tiket antariksa yang kami beri nama Stellaris. Untuk sedikit latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi berbagai layanan, termasuk sistem reservasi perjalanan. Dengan hadirnya wisata antariksa oleh perusahaan seperti SpaceX, muncullah kebutuhan akan sistem reservasi yang aman dan efisien. Stellaris dikembangkan untuk menjawab kebutuhan ini. Dengan pendekatan role-based access control, user dapat memesan tiket dan admin dapat mengelola data wahana. Beberapa pertanyaan yang utama yang kami telah angkat, yaitu pertama, bagaimana merancang sistem reservasi digital wisata antariksa, bagaimana sistem dapat menangani registrasi, login, dan pemesanan, ketiga, bagaimana menjamin efisiensi dan keamanan data pemesanan. Tujuan dari proyek ini adalah pertama, membangun sistem reservasi berbasis digital, kedua, menyediakan platform registrasi dan pemesanan yang terstruktur, tiga, meningkatkan efisiensi pengolahan data, empat, serta mendorong adopsi TI di sektor pariwisata antariksa. Sistem ini berbentuk simulasi berbasis teks, menggunakan bahasa C, fokusnya pada fitur reservasi, registrasi, login, dan pengelolaan data wahana. Sistem tidak mencakup transaksi real karena proyek ini bersifat akademik. Demikian gambaran bab 1 Stellaris, bukan hanya proyek akademik, tapi juga bentuk penerapan nyata dari struktur data dalam sistem digital. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang deskripsi sistem yang telah kami buat. Di sini kami membuat sistem reservasi tiket Stellaris yang merupakan sebuah sistem berbasis teks yang dirancang untuk mensimulasikan proses reservasi tiket wahana antariksa. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman C dan mengimplementasikan berbagai struktur data seperti array, linked list untuk pengelolaan data pengguna, pemesanan, dan pengelolaan data wahana. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan pengalaman interaktif bagi pengguna dalam melakukan registrasi, login, dan pemesanan tiket secara terstruktur dan efisien. Di sisi lain, terdapat pula peran admin yang memiliki wewenang untuk mengelola data wahana antariksa. Sistem ini berfokus pada simulasi proses reservasi tiket berbasis teks, bukan pada antarmuka grafis atau integrasi dengan sistem nyata. Oleh karena itu, cakupan sistem ini dibatasi pada fitur-fitur dasar, yakni penambahan data, penghapusan data, pencarian data, dan penampilan data secara terstruktur, yang mencerminkan implementasi struktur data dalam konteks dunia nyata. Selanjutnya, dalam program ini terdapat fitur-fitur utama yang dirancang untuk mendukung sistem reservasi tiket Stellaris. Yang pertama ada fitur umum, yakni fitur yang bisa digunakan oleh user atau pengguna dan juga admin. Pertama ada fitur pemilihan peran. Fitur ini adalah tampilan pertama yang muncul saat program dijalankan yang meminta pengguna memilih peran antara user atau admin. Fungsi utamanya adalah untuk menentukan alur program selanjutnya, apakah akan menuju ke menu user atau admin. Fitur ini menjadi sistem keamanan pertama yang mencegah user biasa mengakses fitur admin. Selanjutnya ada fitur login. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna yang telah memiliki akun untuk mengakses sistem dengan memasukkan nama dan password. Proses autentikasi ini dilakukan dengan memverifikasi data yang dimasukkan terhadap data yang tersimpan di database. Fitur ini penting sebagai keamanan untuk mencegah akses tidak sah ke akun pengguna.
Setelah login berhasil, user atau admin akan diarahkan ke dashboard masing-masing. Kemudian ada fitur logout. Nah, fitur ini digunakan oleh pengguna untuk keluar dari sistem secara aman setelah selesai melakukan aktivitas dalam sistem. Dengan melakukan logout, keamanan akun pengguna tetap terjaga dan sistem terhindar dari akses yang tidak sah. Kemudian ada fitur keluar program. Fitur ini memungkinkan user dan admin keluar dari aplikasi secara terkendali. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa program ditutup dengan benar tanpa menyebabkan kerusakan data atau file yang sedang diproses. Fitur ini menjadi penting karena memberikan cara yang aman untuk mengakhiri sesi penggunaan, terutama dalam sistem yang melibatkan operasi file dan penyimpanan data. Selanjutnya ada fitur yang hanya digunakan oleh user. Yang pertama ada fitur membuat akun. Nah, fitur ini digunakan oleh user baru untuk membuat akun dalam sistem Stellaris. Dalam proses ini, pengguna diminta mengisi data nama dan password yang akan digunakan untuk login. Kemudian ada fitur dashboard user. Nah, fitur ini menyajikan tampilan utama setelah user berhasil login. Dashboard menampilkan menu pilihan berupa lihat penerbangan mendatang, betulkan penerbangan, lakukan simulasi persiapan penerbangan, logout, dan keluar. User dapat memasukkan angka sesuai pilihan untuk melakukan aktivitas yang diinginkan. Fitur lihat penerbangan memungkinkan pengguna melihat daftar jadwal penerbangan yang tersedia. Informasi yang ditampilkan meliputi tujuan penerbangan, tanggal keberangkatan, dan jumlah kursi yang masih tersedia. Fitur pemesanan tiket. Nah, fitur ini akan menyimpan wahana yang ingin dipesan oleh user ke dalam akun user. Fitur ini akan dimunculkan sebagai opsi setelah user memilih fitur lihat penerbangan mendatang. Kemudian ada fitur batalkan penerbangan. Fitur ini memberikan opsi kepada pengguna untuk membatalkan pemesanan tiket yang sudah dilakukan. Pembatalan ini bisa dilakukan sebelum waktu keberangkatan, dan sistem nantinya akan menghapus data reservasi tersebut dari akun user. Kemudian yang terakhir ada fitur modul pelatihan. Fitur ini memungkinkan user untuk mendapat panduan pelatihan sebelum penerbangan antariksa melalui simulasi persiapan penerbangan. Fitur ini menyediakan soal-soal simulasi menggunakan algoritma Kruskal dan Dijkstra yang dapat dijawab oleh user untuk melatih pemecahan masalah. Nah, kemudian ada fitur admin atau fitur yang hanya dapat diakses oleh admin. Yang pertama ada fitur dashboard admin. Fitur ini menyajikan tampilan utama setelah admin berhasil login. Dashboard admin menampilkan menu pilihan berupa tambah wahana penerbangan, hapus wahana penerbangan, edit wahana penerbangan, eksekusi wahana penerbangan, sinkronisasi data wahana penerbangan, logout, dan keluar. Admin dapat memasukkan angka sesuai pilihan untuk melakukan pengelolaan data yang diinginkan. Fitur tambah wahana penerbangan ini memungkinkan admin untuk menambahkan data keberangkatan baru ke dalam sistem. Admin dapat menentukan nama wahana atau tujuan, waktu keberangkatan, jumlah kursi, dan deskripsi terkait wahana penerbangan antariksa. Selanjutnya ada fitur hapus wahana penerbangan. Fitur ini digunakan untuk menghapus data jadwal penerbangan dari sistem. Penghapusan dapat dilakukan jika terjadi pembatalan misi dengan ketentuan bahwa penerbangan tersebut belum dipesan oleh user. Fitur ini membantu menjaga agar data yang ditampilkan ke user tetap akurat. Kemudian ada fitur edit wahana penerbangan. Nah, fitur ini digunakan untuk mengedit data jadwal wahana penerbangan pada sistem. Pengeditan ini dapat dilakukan jika terjadi kesalahan informasi atau kesalahan ketik admin dengan ketentuan bahwa wahana penerbangan ini belum dipesan oleh user. Nah, fitur ini juga membantu agar data yang ditampilkan ke user tetap akurat. Kemudian ada fitur eksekusi wahana penerbangan. Nah, fitur ini menandakan bahwa wahana penerbangan telah diberangkatkan. Dengan pengaplikasian struktur data link list dengan konsep FIFO, first in, first out, fitur ini akan mengeksekusi wahana penerbangan paling atas atau paling depan dengan penggambaran waktu peluncuran terdekat. Kemudian yang terakhir ada fitur sinkronisasi data wahana penerbangan. Nah, fitur ini digunakan untuk menyelaraskan seluruh informasi terbaru mengenai wahana penerbangan, termasuk nama-nama wahana, jadwal keberangkatan, kapasitas kursi, dan informasi tambahan lainnya. Sinkronisasi ini penting agar data yang ditampilkan ke user selalu akurat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Maksudnya kayak flowchart dari program kami. Ini juga bertindak sebagai perancangan awal nih untuk membentuk yang namanya kode-kodenya. Oke, kita mulai dari start atau menjalankan programnya. Pertama, kita akan dihadapkan
dengan pertanyaan, apakah kamu user, admin, atau kamu mau keluar? Kita coba pilih user dulu. Kalau kamu user, kamu akan lanjut diarahkan ke pertanyaan ini. Apakah kamu mau login, buat akun, atau kembali? Jika kamu ingin mencoba login, kamu sudah buat akun dan kamu ingin mencoba login, ya, akan sistem akan melakukan proses. Apakah akun kamu itu valid atau tidak valid? Jika tidak valid, tentunya kamu akan diarahkan ke yang awal tadi, pertanyaan, apakah kamu user, admin, atau kamu mau keluar? Tapi jika valid, kamu akan diarahkan ke yang namanya dashboard user. Di sini ada 5 opsi pilihan. Yang pertama adalah lihat penerbangan mendatang, batalkan penerbangan, lakukan simulasi persiapan ke penerbangan, logout, dan keluar. Kita coba pilih nomor 1, lihat penerbangan. Nah, kamu akan disuruh untuk memasukkan namanya, masukkan jumlah kursi, dan setelah sistem ini memproses pilihan kamu akan diarahkan kembali ke dashboard user. Terus, kita coba pilih pilihan 2, batalkan penerbangan. Kamu akan disuruh masukkan nama wahana yang ingin dibatalkan. Setelah itu tentunya kamu akan dikembalikan lagi ke dashboard user. Kita pilih pilihan 3, simulasi persiapan. Maka kamu akan diarahkan ke yang namanya halaman modul. Halaman modul ini isinya adalah instruksi, terus ada soal-soalnya juga nih, pilihan soalnya juga. Apakah algoritma Kruskal ataupun Dijkstra. Atau malah kamu mau pilih kembali ke dashboard. Jika kamu memilih salah satu soal nih, misal kita pilih Kruskal ya, kita akan disuruh mengerjakan soal. Dan setelah mengerjakan soal, sistem ini bakal yang namanya ngasih tahu nih, apa sih jawaban yang benar. Kalau udah, kita bisa pilih tekan enter dan akan diarahkan kembali ke halaman modul. Begitu juga kalau misalnya kita pilih soal algoritma Dijkstra. Tapi jika tidak nih, kita pilih yang namanya kembali ke dashboard. Pilihan kembali ke dashboard. Tentunya kita akan diarahkan kembali ke dashboard user. Tapi kalau misal kita tidak memilih 3 pilihan ini, salah satu dari 3 pilihan ini, kita akan diarahkan ya ke yang namanya default. Default ini tentunya akan memunculkan notifikasi tidak ada di pilihan. Dan tentunya kita langsung akan diarahkan kembali ke halaman modul. Jika kita memilih logout, kita akan diarahkan ke yang namanya yang tadi. Apakah kamu user, admin, atau kamu mau keluar? Terus, kalau misal kita pilih keluar, kita akan diarahkan ke N. N ini merupakan program selesai. Jadinya program itu bakal ditutup. Kalau misalnya kita tidak memilih salah satu dari 5 pilihan ini, kita akan ya masuk ke default. Akan ada notifikasi tidak ada pilihan dan kita akan diarahkan kembali ke tadi. Apakah kamu user, admin, atau kamu mau milih keluar? Oke, kita lanjut lagi nih. Karena kita misalnya udah pilih login, kita user, kita buat akun. Kamu belum buat akun. Kamu bikin akunnya, terus langsung akan dimasukkan ke dashboard user yang pilihannya sama seperti login tadi. Misal kamu mau kembali, kamu pencet pilihan kembali. Tentunya kamu akan kembali ke pertanyaan sebelumnya. Apakah kamu user, admin, atau kamu mau keluar? Tapi jika kita tidak memilih salah satu dari 3 pilihan ini nih, kita akan masuk ke default. Dan default ini akan melahirkan, menampilkan notifikasi pilihan tidak valid. Dan kita akan diarahkan ke apakah kamu mau login, buat akun, atau kembali. Oke, kita sudah menyelesaikan flowchart user. Kita lanjut ke admin. Set. Oke, admin. Admin ini tentunya harus login ya. Tidak ada yang namanya buat akun dan semacamnya. Karena udah ditentukan oleh sistem. Baik username-nya maupun password-nya. Berhasil nggak nih? Kalau nggak berhasil, akan ada notifikasi login tidak valid dan kita akan diarahkan kembali ke yang awal tadi. Apakah kamu user, admin, atau kamu mau pilih keluar program?
Tapi jika kita berhasil, kamu akan diarahkan ke yang namanya dashboard admin. Ada 7 pilihan nih, tambah wahana penerbangan, hapus wahana penerbangan, edit wahana penerbangan, eksekusi wahana penerbangan, sinkronisasi data wahana penerbangan, logout, atau keluar. Oke, coba kita pilih tambah wahana. Nah, nanti ketika kita sudah memilih ini, kita akan disuruh untuk menginput nama wahana, tanggal peluncuran, jumlah kursi, dan wahananya deskripsi warnanya. Terus kalau misalnya kita udah yang namanya diproses nih sama sistem, kita akan balik ke dashboard admin. Kita coba pilih hapus wahana. Nah, setelah itu kita akan disuruh input nama wahana yang ingin dihapus. Setelah itu, setelah diproses, baru kita balik ke dashboard admin. Oke, kita coba pilih pilihan 3, edit wahana. Kita akan disuruh input nama wahananya, tapi tentunya akan dihadapkan dengan pertanyaan, wahana sudah dipesan belum? Kalau misalnya sudah dipesan, akan ada notifikasi, wahana sudah dipesan dan tidak bisa diedit. Lalu kita akan diarahkan kembali ke dashboard admin. Tapi jika tidak, wahana belum dipesan, kita bisa melakukan perubahan data, input data baru nih. Input datanya itu termasuk tanggal peluncuran, jumlah kursi, dan deskripsi wahana. Setelah sudah, tentunya kita akan balik lagi ya ke dashboard admin. Oke, kita coba pilih eksekusi wahana nih. Kalau misal kita pilih eksekusi wahana, sistem akan otomatis melakukan eksekusi wahana dengan tanggal peluncuran terdekat. Terus wahana yang udah dieksekusi ini akan hilang ya dari yang namanya antriannya kita. Terus kita bakal masuk lagi ke dashboard admin. Kita coba pilih sinkronisasi data. Sistem akan otomatis melakukan sinkronisasi wahana dan kita akan diarahkan kembali ke dashboard admin. Oke, kita pilih logout. Akan dihadapkan nih dengan pertanyaan, apakah mau sinkronisasi sebelum keluar? Jika tidak, tentunya kita akan diarahkan kembali ke dashboard admin. Tapi jika iya, kita akan berhasil melakukan sinkronisasi file dan diarahkan ke yang namanya tadi, end atau program selesai. Oke, kita lanjut ke pilih keluar. Jika iya, kita akan ditanya nih, kamu mau melakukan sinkronisasi nggak sebelum keluar? Kalau jawabannya iya, seperti tadi, kita akan melakukan sinkronisasi file dan diarahkan ke end. Tapi jika tidak, kita akan diarahkan ke dashboard admin lagi. Tapi, kita lanjut nih. Kalau misal kita nggak pilih salah satu dari 7 pilihan tadi, kita akan diarahkan ke default. Dan akan muncul notifikasi, tidak ada pilihan. Dan kita akan dikembalikan ke dashboard admin. Oke, admin sudah selesai. Kita lanjut ke keluar program. Kita lanjut ke pertanyaan tadi lagi. Kalau kamu mau keluar program dan memencet keluar program, kamu akan diarahkan ke yang namanya end tadi, ke akhir dari program. Jadi program itu akan selesai. Oke, jika kamu nggak milih nih, kamu user, kamu admin, kamu mau keluar program kah, kamu bakal diarahkan ke yang namanya default. Dan akan muncul notifikasi pilihan tidak valid. Terus kamu akan diarahkan lagi tentunya ke pertanyaan tadi yang awal. Apakah kamu user, admin, atau kamu mau coba keluar? Oke, sekian penjelasan flowchart rancangan kami. Bisa dilanjut, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur data yang kami gunakan pada program Stellaris ini. Kami menggunakan 2 struktur data, yaitu array dan single list. Yang pertama adalah array. Array merupakan struktur data linear yang menyimpan elemen-elemen yang bertipe sama secara berurutan dalam suatu memori. Setiap elemen array ini dapat diakses menggunakan indeks yang membuat array tersebut sangat efisien dalam operasi seperti read dan write yang bersifat secara langsung. Dalam program Stellaris, struktur data array diimplementasikan dalam beberapa bagian kode, terutama bentuk array string.
Array ini digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks seperti nama akun, password, dan data yang dibaca dari file. Contohnya adalah pada bagian deklarasi variabel digunakan array bertipe char untuk menyimpan username dan password admin secara statis. Selain itu ada juga pada fungsi user validasi nama akun dan terdapat penggunaan array char lain yaitu dengan panjang maksimalnya 2 dan char username terdaftar yaitu maksimal cek akun. Array ini berfungsi sebagai penampung sementara atau penyimpanan sementara atau buffer untuk setiap baris teks yang dibaca dari file data akun txt. Dan untuk memisahkan username dari password menggunakan fungsi scanf. Ini adalah contoh nyata dari penggunaan array sebagai penyimpan data sementara yang fleksibel dan efisien dalam pengolahan string. Alasan kami memilih array dalam konteks ini adalah karena array menawarkan akses data yang cepat dan langsung yang dapat digunakan untuk data yang berjumlah tetap dan tidak perlu diubah secara dinamis. Seperti pada contoh kami menggunakannya sebagai deklarasi variabel. Jadi dia dapat dideklarasikan di awal tanpa diubah di dalam program. Selain itu, penggunaan array juga menyederhanakan proses inisialisasi data dan mempercepat debugging serta validasi logika program. Dalam simulasi rute wahana ini, representasi array ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan list yang lainnya. Kemudian untuk struktur data yang kedua ada single linked is. Single linked is merupakan salah satu struktur data dinamis yang terdiri dari elemen-elemen yang disebut dengan node, di mana setiap node tersebut akan berisi data dari pointer ataupun penunjuk ke node berikutnya. Berbeda dengan array yang memiliki ukuran tetap dan membutuhkan pergeseran elemen saat melakukan penyisipan dan penghapusan data, linked is ini memungkinkan manipulasi data secara lebih fleksibel karena setiap node berdiri sendiri dan saling terhubung melalui pointer. Hal ini menjadikan linked is sangat efisien untuk program yang membutuhkan proses-proses tambah ataupun hapus data secara berulang, terutama di awal ataupun di akhir program. Dalam program kami ini, linked is digunakan untuk mengelola sistem reservasi wahana pengguna. Linked is diimplementasikan melalui struk pesanan yang memiliki pointer ke struk berikutnya. Kemudian setiap kali pengguna nanti akan melakukan reservasi, node baru akan ditambahkan ke dalam linked is. Selanjutnya, node ini akan dihubungkan ke antrean sebelumnya yang akan membentuk sebuah rangkaian yang menyerupai queue. Dalam program kami ini, kami menggabungkan single linked is dengan queue, sehingga nanti semua pengguna akan diproses sesuai dengan urutan mereka yang melakukan reservasi. Dan ketika sistem melakukan pencetakan tiket ataupun proses lain-lainnya, node yang paling depan akan diproses terlebih dahulu. Program kami ini juga mengikuti konsep dari QEW yaitu FIFO yang artinya first in dan first out. Begitu pula dengan pembatalan yang dihapus dari list. Adapun contoh-contoh yang sudah kami terapkan dalam program kami yaitu user book flight, user cancel flight, dan user tampilkan pesanan. Adapun alasan kami memilih single linked is adalah karena jumlah reservasi yang bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi sejak awal. Karena linked is memungkinkan manajemen data yang lebih fleksibel, terutama dalam penambahan dan penghapusan data. Ini sangat cocok untuk sistem reservasi yang menuntut efisiensi dalam pengelolaan memori dan struktur data yang adaptif terhadap perubahan data. Di sini saya akan melakukan demo pada program Stellaris, yaitu program untuk melakukan reservasi tiket wahana antariksa. Kita compile dulu. Dan baik. Nah, di halaman pertama ini kita akan ditampilkan dan diminta untuk masuk, tapi sebagai apa? User, admin, atau keluar dari program. Di sini kita pertama akan masuk dulu ke dalam menu admin. Nah, di menu admin ini, dashboard admin ini, kita ditampilkan wahana-wahana yang akan datang. Di sini belum, nanti kita akan tambahkan. Dan juga fitur-fitur lain seperti hapus, edit, eksekusi, dan juga sinkronasi. Untuk pertama kita akan lakukan tambah wahana dahulu. Di sini kita akan menambahkan sekitar 3, yaitu ada Helios Pathfinder, Ares Explorer, dan juga Chronos Drift.
Helios Pathfinder sudah ditambahkan. Mari kita tambahkan pula Ares Explorer. Ares Explorer sudah ditambahkan. Mari kita tambahkan juga Chronos Drift tadi. Baik, ketiganya sudah berhasil kita tambahkan. Dan apabila kalau diperhatikan di sini sepertinya sudah disorting. Tanggal yang lebih dekat akan ditaruh di paling atas. Nah, dari ketiga ini, mari kita logout dulu dan login sebagai user. Tapi untuk pertama kali belum ada akun yang terdaftar. Oleh karena itu, mari kita coba buat akun dulu. Lalu baru kita lakukan login. Dan di sini ditampilkan dashboard khusus untuk user. Di sini apabila user belum pernah melakukan pemesanan untuk wahana, maka seperti yang kita lihat, user Kemal belum book flight. Untuk menampilkan 1, 2, atau beberapa, mari kita coba untuk melakukan pemesanan. Untuk melakukan pemesanan, kita harus memilih menu 1, yaitu lihat penerbangan mendatang. Nah, di sini terlihat 3 wahana yang telah kita tambahkan tadi sebagai admin. Mari kita coba pesan Helios Pathfinder dan juga Ares Explorer. Helios Pathfinder. Dan juga kursi yang mau kita pesan berapa? Kita pilih 1 saja dulu. Oke. Helios Pathfinder sudah muncul. Dan juga kita coba pesan 1 lagi, yaitu Ares Explorer. Ini harus sama ya teman-teman, persis Ares Explorer, dan juga kita masukkan Ares Explorer. Jangan ada perbedaan. Kalau berbeda di sini tidak akan tampak. Ares Explorer. Oh, salah lagi. Reservasi iya. Ares Explorer. Berapa kursi? Kita pesan 1 saja. Dan berhasil. Setelah kita melakukan pemesanan tadi, mari kita coba batalkan penerbangan yang telah kita pesan tadi. Kita pilih 2, mau mana yang dibatalkan? Kita pilih Ares tadi saja. Ares Explorer. Dan ya, Helios Pathfinder yang tersisa. Sebelum kita lakukan simulasi, mari kita kembali ke dashboard admin dahulu. Kita melakukan logout dan masuk sebagai admin. Baik, tadi Helios Pathfinder kita set 2, dan setelah kita sebagai user melakukan pemesanan Pathfinder tadi sebanyak 1 kursi, maka kursi yang tercatat di sini akan berkurang sebanyak yang kita pesan tadi. Karena tadi Ares Explorer kita sudah pesan, tapi kita juga batalkan, maka angka kursinya akan kembali seperti yang pertama kita set. Lalu kita di sini akan coba fitur hapus wahana. Hapus, kita coba Helios Pathfinder. Sudah betul ya tulisannya? Oh, tidak bisa. Karena di sini kita set apabila sebuah wahana telah dipesan oleh user manapun, maka admin akan dibatasi entah untuk melakukan hapus ataupun edit ini. Ataupun setelah kita mencoba hapus wahana yang sudah dipesan, maka kita coba hapus Ares Explorer. Nah, Ares Explorer berhasil kita hapus. Lalu kita coba edit. Seperti yang saya bilang tadi, apabila kita melakukan edit pada wahana yang telah dipesan oleh user manapun, tidak ada 1, maka
tidak akan bisa. Sama seperti hapus tadi. Oleh karena itu mari kita edit yang Cronus saja. Tinggal Cronus Drift. Nah, di sini kita diberikan sebuah form untuk melakukan edit. Apa yang bisa kita edit? Yaitu deskripsi, tanggal, dan juga kapasitas kursi. Di sini tanggalnya mari kita ubah ke jumlah kursinya kita ganti ke 1 saja. Deskripsi menuju cincin Saturnus. Dan berhasil seperti yang terlihat. Cronus Drift, deskripsinya peluncuran kedua menuju cincin Saturnus. Yang sebelumnya adalah petualangan melintasi cincin Saturnus. Setelah kita melakukan edit, mari kita lakukan eksekusi. Dan ya, yang paling depan akan tereksekusi dahulu, seperti konsep V for first in first out, ataupun struktur data seperti queue yang terdepan akan dieksekusi terlebih dahulu dan semuanya akan maju. Nah, di sini fitur kelima itu sebenarnya diselipkan juga ke dalam pilihan 6 dan 7. Ketika kita logout, kita juga melakukan sinkronasi data semuanya, dan juga keluar juga tetap akan melakukan sinkronasi. Setelah kita melakukan eksekusi, mari kita kembali ke user dan melakukan tadi yang namanya melakukan persiapan. Oleh karena itu mari kita coba logout. Nah, di sini sinkronasi file ini akan sama seperti apabila kita memilih menu 5 tadi, opsi kelima. Oke, user login. Kenapa ini kosong? Karena telah dieksekusi oleh admin. Dan di sini mari kita pilih fitur untuk melakukan simulasi persiapan penerbangan. Dan di sini seperti yang terlihat, kita seperti diberi sebuah kuis persiapan dengan mengaplikasikan pemahaman tentang algoritma Kruskal dan juga Dijkstra untuk menemukan jalan tercepat. Mari kita coba yang pertama. Detail misi, dan juga instruksinya, masukkan total jumlah unit kabel paling sedikit yang diperlukan untuk menghubungkan semua modul tanpa membentuk siklus. Di sini 4, 2, 3. Mari kita coba saja. Oh, salah. Ternyata yang betul adalah 6. Dan juga kita coba lihat mencari jalur tercepat. Nah, detail misi, kendali misi ingin mengetahui jalur tercepat bagi shuttle supply yang berangkat dari modul A menuju modul D, dan juga bawahnya, dan instruksinya masukkan total waktu tercepat dari modul A ke modul D. Sini A, B, C, D, A, B, C, A, B, B, C, B, D, B, C, 1, 2, 3, C, D, 1, 1, 2, 1, 4. Dan jawabannya benar. Dan juga kita bisa kembali ke dashboard user tadi. Dan ketika kita pilih keluar, maka benar-benar akan keluar dari programnya. Karena tadi kita telah melakukan logout dari user ke menu, menu ke admin, admin logout ke menu utama tadi. Mari kita keluar dan berhasil. Sepertinya itu saja demo untuk program Stellaris ini. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.